Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibn takarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsu fasawwaka fa'adalat fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal tukadzibu yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun lil khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Sekarang kajian sirah yang harusnya kemarin Jumat pertama ya. Karena Jumat pertama kemarin jatuh Idul Adha, jadinya libur. Nah, sekarang Jumat kedua sebagai pengganti dari Jumat yang pertama. Ya baik, perhatikan. Sekarang kita akan lanjut ya kajian sirah nabawiyah. Pelajaran ad-darsus tsamin wal 'ishrun. Pelajaran yang ke-28. Nah, pelajaran yang ke-28. Sebelumnya pelajaran yang ke-27 tentang apa? Hijrahnya para sahabat. Ya, hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah untuk kedua kalinya. Dulu yang pertama hijrah ke Habasyah berapa orang? 15. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ya, 10 laki-laki, 5 perempuan. Hijrah Habasyah yang kedua kali berapa orang? Itu yang pertama. Yang kedua berapa orang? Hijrah ke Habasyah yang kedua kali berapa orang? Sedikit kurang. Kebanyakan. Berapa? 73. Makanya kurang sedikit. Aku udah ngomong. 73 ya. 73. Nah, ya. Wanitanya berapa? Laki-laki yang 73. Wanitanya berapa? 11 perempuan. Totalnya berapa? 84 ya.
Ya, Rafi tadi total 83 ya. Ya, totalnya tadi ya. 73 laki-laki dan 11 perempuan. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-28, yaitu apa? Islamu Malikil Habasyah. Islamnya Raja Habasyah. Raja Habasyah namanya Raja Najasyi. Siapa? Namanya Raja Habasyah. Habasyah sekarang jadi negara namanya apa? Ethiopia. Ethiopia itu di benua apa? Afrika, Eropa, Asia, Australia, Amerika. Apa? Oh, Afrika. Afrika loh. Ya bagus, Afrika ya. Benua Afrika. Benua Afrika itu kulitnya putih, coklat, hitam. Ya, apa? Coklat, hitam. Rata-rata Afrika itu apa? Berkulit hitam. Ya, hah? Ya, hampir ya. Apa? Dah. Panas. Kenapa kau hitam-hitam? Karena cuacanya panas. Coba kamu panas-panasan. Lama-lama apa? Hitam. Lebih panas Afrika. Ya baik, perhatikan. Nah sekarang akan kita bahas Raja Najasyi masuk Islam. Perhatikan. Pahami? Raja Najasyi masuk Islam. Ya. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya para sahabat mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Oh, ya. Untuk kedua kalinya ke Habasyah. Yang jumlahnya berapa tadi? Totalnya 84 orang. 73 laki-laki, 11 perempuan. Maka tatkala orang-orang Quraisy mengetahui ada 84 ya umat Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, maka Abu Jahal mengirim 2 utusan untuk bertemu Raja Najasyi. Raja Najasyi itu, perhatikan, awalnya beragama Nasrani. Awalnya apa? Nasrani. Nah, Nasrani itu kalau sekarang Kristen dan Katolik. Nah, Nasrani ya. Jadi Raja Najasyi itu adalah pengikut Isa. Pengikut Isa yang masih murni, paham? Jadi ajarannya, amalannya Raja Najasyi itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa dan umatnya. Ya. Nah, kemudian apa? Karena orang-orang Quraisy, perhatikan nih, begitu dekat dengan Raja Najasyi, ya, Abu Jahal dan yang lainnya, Amr bin Al-As, ya, mereka punya kedekatan dengan Raja Najasyi, ya, dekatnya apa? Karena mereka saling jual beli perdagangan, ya, orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Arab, mereka pergi ke Habasyah untuk berdagang di Habasyah dan mendapatkan izin, sehingga apa? Terjadi kedekatan antara Abu Jahal dan teman-temannya bersama Raja Najasyi. Sehingga apa? Abu Jahal mengirim 2 utusan. Siapa 2 utusan itu? Nih, utusan Abu Jahal yang diutus untuk bertemu Raja Najasyi. Perhatikan. Yang pertama, Amr bin Al-As. Siapa? Nih, Amr bin Al-As. Ini utusan yang pertama.
Yang kedua, ya, Imarah bin Walid. Apa? Imarah bin Walid. Yang pertama, Amr bin Al-As. Apa? Yang kedua apa? Imarah bin Walid. Yang keduanya ini mempunyai niatan yang sangat jahat, sangat buruk kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Perhatikan. Ayo Hanif, Romi. Dahlan. Nah, perhatikan Dahlan. Nah. Ya. Siapa utusannya? Muslimat? 2 orang. Raja Najasyi, yang diutus Najasyi. Siapa? Amr bin Al-As dan siapa? Imarah bin Walid. Walid, tahu Walid? Nah, jangan cuma Walidnya doang, bin Walid ya. Imarah bin Walid. Yang keduanya ini diutus oleh Abu Jahal untuk niatan jahat, yaitu apa? Mempengaruhi Raja Najasyi untuk mengusir pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Jahal merasa punya kedekatan dengan sang raja, mengetahui bahwasanya ada sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke sana, maka apa? Abu Jahal punya niatan yang sangat jahat. Apa? Mempengaruhi bagaimana Raja Najasyi mengusir apa? Mengusir teman-temannya atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi untuk tidak diterima di Ethiopia atau di Habasyah. Sehingga apa? Nanti sahabat-sahabat Nabi ketika diusir lontang-lantung, tidak bisa ke Mekah, tidak bisa kemana-mana di jalan. Nah, niatnya sangat jahat ya. Tapi apa? Bukan hanya itu. Kemudian Raja Najasyi sambil membawa hadiah-hadiah. Ya. Amr bin Al-As dan Imarah bin Walid diutus oleh Abu Jahal dengan rencana mempengaruhi Raja Najasyi untuk mengusir sahabat-sahabat Nabi yang hijrah. Kemudian apa? Sambil membawa hadiah. Kira-kira kalau orang dikasih hadiah, jadinya nurut apa enggak nurut? Nurut. Ya. Kalau kamu pengen ya sesuatu, nurut sama orang tua, insya Allah orang tua akan ngasih. Tapi bagi anak yang nurut. Tapi kalau bagi anak yang nakal, dituruti enggak sama orang tuanya? Yang enggak, nurut aja enggak mau, sholat aja enggak mau, misalkan. Ngaji aja enggak mau, belajar aja enggak mau, disuruh beli ini, beli itu saja enggak mau, loh kok? Makanya apa? Jadi anak yang nurut, ya, taat kepada kedua orang tua, supaya disayang Allah dan juga disayang oleh orang tua. Jadi tidak hanya disayang oleh orang tua, tapi anak yang nurut, anak yang patuh, anak yang taat, disayang juga oleh Allah Subhanahu. Pengen gak disayang sama Allah? Nah. Kemudian yang kedua, fa'aban Najasyi taslimahum. Akan tetapi Raja Najasyi tidak dapat dipengaruhi oleh 2 utusan Abu Jahal. Apa Hanif? Saya ngomong apa? Apa? Maju ke depan, maju. Hah? Apa? Saya ngomong apa barusan? Hah? Raja Najasyi tidak bisa dipengaruhi. Ya,
Amr bin Al-As dikenal dengan sebagai orang yang sangat fasih dalam berbicara, maka diutuslah Amr bin Al-As. Dan orang yang pandai bernegosiasi atau saling tawar-menawar. Atau saling berunding. Itu Amr bin Al-As itu yang paling jago. Ya, di kalangan orang-orang Arab, salah satunya adalah Amr bin Al-As yang pandai bisa mempengaruhi seseorang. Yang tadinya nggak mau jadi mau. Loh ini. Yang tadinya cinta jadi benci. Ini Amr bin Al-As ini. Ya, pandai mempengaruhi seseorang. Dan bahasanya sangat halus. Ibarat kata sangat licin. Sehingga apa? Dapat mempengaruhi lawan bicaranya. Sehingga apa? Mau tunduk dan patuh kepada setiap apa yang diucapkan. Tapi ternyata hasilnya sangat jauh berbeda. Raja Najasyi tidak takluk dengan bujuk rayu Amr bin Al-As. Raja Najasyi tidak tunduk, tidak patuh, tidak takluk kepada bujuk rayu Amr bin Al-As. Bahkan apa? Raja Najasyi menolak. Raja Najasyi menolak. Ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatiddin al-islami. Setelah Raja Najasyi mendapatkan penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi. Berarti termasuk sepupunya Nabi. Karena anaknya pamannya yaitu Abu Thalib. Tatkala Raja Najasyi dipengaruhi oleh Amr bin Al-As, maka Raja Najasyi juga mengundang. Karena apa? Kata Amr bin Al-As, wahai Raja, usirlah kelompok orang-orang ini yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka adalah kelompok yang sangat membahayakan. Mereka adalah orang yang memecah belah, ya, memecah belah persaudaraan. Masa iya orang tua dan anak dipecah dengan gara-gara membela agamanya dan seterusnya. Makanya apa? Raja Najasyi pun kaget-kaget. Loh, emang iya selama ini pengikut Nabi Muhammad mereka sangat patuh selama di Habasyah. 73 laki-laki dan 11 wanita selama di Habasyah mereka tidak pernah berbuat macam-macam. Mereka sangat baik kepada seluruh masyarakat di Habasyah. Maka ketika mendapatkan laporan dari Amr bin Al-As bahwasanya orang kelompok dari Arab yang hijrah ke Habasyah itu kelompok yang membahayakan, wahai Raja, maka Raja Najasyi langsung mengundang Ja'far bin Abi Thalib. Langsung undang siapa? Ja'far bin Abi. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib. Wahai Ja'far, jelaskan kepadaku tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Wahai Ja'far, ajarkan, jelaskan kepadaku tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Dijelaskan. Kita diajarkan untuk berbuat kejujuran. Kita diajarkan untuk menyambung tali silaturahim. Kita diajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Langsung tersentuh. Wah, ternyata apa yang saya amalkan dengan apa yang kamu katakan ada kesamaan. Apa? Sama-sama menyembah kepada satu Tuhan. Engkau menyebut Nabi Isa, berarti Muhammad termasuk bagian dari para nabi dan rasul. Maka apa?
Raja Najasyi ketika dibacakan, kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam. Ya. Ketika dibacakan surat Maryam, Raja Najasyi mendengarkan begitu syahdu, khusyuk, sambil meneteskan air mata. Oh, ternyata selama ini benar apa yang dikabarkan di dalam kitab Injil, akan datang Nabi akhir zaman, maka inilah orangnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka Raja Najasyi masuk Islam. Sehingga Pak Amr bin Al-As dan Imarah bin Walid pulang dengan membawa hasil atau tangan yang kosong. Tidak bisa mempengaruhi Raja Najasyi, bahkan Amr bin Al-As diusir oleh Raja Najasyi. Diusir. Ya, ini. Maka kalau orang yang jujur nih, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Orang dimanapun ketika dia jujur, maka akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Ya, kalau kamu jujur kepada temanmu, jujur kepada orang tuamu, jujur kepada guru-gurumu, jujur kepada orang tuamu, maka Allah akan menjadikan orang lain sayang padamu. Nih, anak yang jujur kepada orang tuanya jujur, kepada temannya jujur, kepada gurunya jujur, kepada semuanya jujur, maka Allah akan menjadikan orang-orang lain akan menjadi sayang kepadamu. Kenapa? Karena kejujuranmu. Paham? Sebaliknya kalau tukang bohong, kira-kira gimana? Loh, Atta kalau ngomong mesti bohong. Misalkan. Loh. Akmal kalau ngomong mesti misalkan, ya. Lo nggak usah percaya tuh. Kira-kira disayang nggak sama teman-temannya? Enggak. Loh. Disayang nggak sama orang tuanya? Disayang nggak sama gurunya? Lo orang bohong terus, ya. Tapi kalau dia jujur kepada orang tuanya, ya. Dia jujur kepada guru-gurunya, dia jujur kepada teman-teman. Maka temannya akan senang, sayang. Oh, ini temanku jujur nih. Aku percaya nih. Ini temanku jujur nih. Gak mungkin bohong. Nah, gurunya juga sama. Ini murid saya murid yang jujur. Gak mungkin bohong. Nah, orang tua juga ngomong, anak saya anak yang jujur. Tidak mungkin bohong. Akan sayang. Tapi sebaliknya kalau suka bohong, anak yang suka bohong, anak yang suka berdusta, maka apa? Allah akan menjadikan orang-orang yang berada di sekelilingnya akan benci kepadanya. Kenapa? Karena sifatnya yang suka pembohong. Paham ya? Nah, makanya jadi anak yang apa? Jujur ya. Jangan suka bohong. Bohong itu sifatnya setan. Berarti kalau yang bohong temannya siapa? Nah, temannya setan, dahlan. Kalau bohong temannya siapa? Kalau jujur temannya siapa? Temannya Haidar. Kalau jujur mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Karena Nabi itu sifatnya siddiq, orang yang sangat jujur ya. Baik, itu ya tentang pelajaran yang ke-28 apa? Islamnya Raja Najasyi. Nah, diutus kepada Raja Najasyi berapa orang? Siapa saja? Amr bin Al-As dan Imarah bin Walid. Terus bagaimana hasilnya? Apakah dapat dibujuk rayu? Raja Najasyi dapat dibujuk rayu? Dapat dipengaruhi? Tidak bisa dipengaruhi. Bahkan Raja Najasyi masuk Islam setelah
mendengarkan penjelasan dari siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib. Muslimat, Raja Najasyi masuk Islam gara-gara mendengarkan penjelasan dari sahabat siapa namanya? Abi Thalib. Ja'far bin Ja'far bin Abi